Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya harap ibu-ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu, ya, dalam keadaan tetap semangat. Sekarang kita akan belajar, ya, pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan belajar sebagian dari firman-Mu ya Bapa mengenai kesetiaan. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pelajaran yang ke-13 dengan judul Pemuritan Mendidik Kesetiaan. Ada ayat hafalannya diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat-ayat yang sehubungan dengan pelajaran ini ya diambil dari 2 Timotius 4 ayat 11, Kolose 4 ayat 14, Filemon 1 ayat 24. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus selama di penjara. Ya. Kita di sini akan belajar tentang Lukas ya dan pelayanannya. Ya. Lukas itu bukan orang Yahudi ya, dia adalah satu-satunya orang bukan Yahudi yang dipilih Tuhan untuk menulis Injil. Ya. Dia berbahasa Yunani ya, dan Lukas itu orang Yunani, lahir di Antioquia. Dia adalah seorang tabib ya, dan mungkin karena profesinya itu ya dia mendapat simpati dari banyak orang, dan melalui profesinya itu sebagai dokter ya, dia itu menjadi sarana di dalam pelayanannya. Ya. Dan Lukas ini ya, dia adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya. Lukas adalah seorang yang berpendidikan baik. Ya. Dan sebagai dokter yang berpendidikan ditunjukkan dengan sifat dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ya di dalam tulisan-tulisannya ya, dan begitu baik ya tulisan-tulisannya itu ya. Dia setia ya untuk menulis ya peristiwa pelayanan. Jadi Lukas ini ya seorang yang mengikuti Rasul Paulus kemanapun Rasul Paulus itu di dalam melayani ya. Dia selalu mendampingi Rasul Paulus di dalam pelayanannya ya, dan dia menjadi saksi langsung ya, dan dia menuliskan ya, dia setia menulis semua yang dialaminya itu ya di dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ya. Mari kita baca ya, kita baca dari Kolose 4 ayat 14. Kita baca Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, jadi Kolose ini ya ditulis oleh Rasul Paulus dalam masa penahanannya di Roma yang pertama ya, di mana Lukas menemani Paulus ya bersama dengan Demas. Ya, dalam nas ini disebut bahwa Lukas itu adalah seorang tabib ya.
Nah, kemudian kita buka lagi dari Filemon dari Filemon 1 ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Nah, kitab Filemon ini ya ditulis ya pada masa yang bersamaan dengan penulisan surat Kolose. Ya. Dan dalam kitab Filemon ini ya disebutkan bahwa Lukas menyertai Paulus melewati masa pemenjaraan ya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Dan dalam nas ini disebut Lukas sebagai teman sekerja. Kemudian dalam 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Surat Timotius ini ya ditulis dalam masa tahanan yang Rasul Paulus yang kedua di Roma. Jadi sesaat sebelum kematiannya sebagai martir. Ya, di sini Rasul Paulus menulis kata-kata yang menyentuh perasaan. Ya, disebut bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi Lukas ini menemani Rasul Paulus ya sampai akhir. Ya. Ya, jadi ya kita lihat di sini ya. Jadi Lukas itu ya setia ya menulis ya peristiwa pelayanan. Ya. Lukas mendampingi pelayanan Paulus dengan setia sehingga tahu banyak peristiwa pelayanan Paulus. Ya. Dia menjadi saksi secara langsung. Dan Lukas menulis secara cermat ya apa yang dialaminya di dalam pelayanan itu. Ya. Dia menceritakan ya Yesus yang menjadi pusat Injil ya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul dia menulis mengenai terbentuknya ya gereja pertama, ya, gereja mula-mula ya sampai Injil itu tersebar ke seluruh dunia ya. Tidak banyak orang yang terpanggil dan memiliki kemampuan menulis seperti Lukas ya. Namun kita bisa juga mencontoh Lukas ya, seperti Lukas ya, kita bisa menceritakan kehidupan kita atau pelayanan kita yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan kita juga tadi lihat ya di dalam bacaan ya bahwa ya Lukas itu setia melayani Tuhan dalam segala keadaan ya. Lukas itu mengikuti Paulus ya sampai Paulus itu meninggal dunia ya. Dia melayani Tuhan terus-menerus ya dan hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menyebut Lukas itu adalah kawan sekerja ya. Dia menyertai Rasul Paulus kemana-mana untuk mengabarkan Injil dalam segala situasi ya. Ya, jadi kita lihat di sini ya di dalam Kolose 4 ayat 14 ya seperti yang tadi kita baca ya Rasul Paulus ya menyebut ya Lukas sebagai tabib yang kekasih yang terkasih ya. Disebut juga Lukas itu kawan sekerja ya. Jadi Lukas itu ya setia mendampingi Rasul Paulus ya di dalam segala keadaan ya. Kita tahu bahwa tidak gampang ya menemani Rasul Paulus ya. Pada masa itu ya orang Kristen ya dikejar-kejar untuk dimasukkan ke dalam penjara ya, dianiaya ya. Dan banyak penindasan yang dilakukan ya pada waktu itu zaman Kaisar Nero ya. Tetapi
Lukas itu tetap setia mendampingi Rasul Paulus, ya. Dan dia mendampinginya sampai melayani sampai akhir, ya. Kita lihat ya tadi di dalam kitab 2 Timotius, ya, itu adalah kitab surat ya yang ditulis oleh Rasul Paulus ya dalam tahanan yang kedua, ketika ditahan yang kedua kali ya di Roma. Jadi sesaat sebelum kematian menjemput Rasul Paulus sebagai martir. Ya, tetap setia ya Lukas ini ya menemani Rasul Paulus. Jadi itu ya kita belajar di sini ya mengenai kesetiaan Lukas. Dan sebagai penutup ya kita lihat di sini ya, jadi Lukas adalah orang yang menyertai kehidupan Paulus ya. Jadi dia tentunya murid dari Paulus ya, yang dengan teliti mencatat perjalanan dan pengajaran Rasul Paulus. Lukas juga mendampingi Rasul Paulus ya dalam duka yang dialaminya karena Rasul Paulus itu dipenjara sampai akhir hayatnya. Nah, jadi itu ya yang kita lihat ya mengenai kesetiaan Lukas yang terus melayani sekalipun menghadapi banyak penderitaan ya. Itu patut menjadi contoh buat kita ya, tetap setia melayani Tuhan ya dalam keadaan apapun, meskipun dan dalam menderita sekalipun ya setia sampai akhir. Kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini ya boleh menjadi berkat ya, boleh mengubah hidup kita ya untuk menjadi saksi Kristus ya yang setia apapun itu keadaannya. Kiranya ya ini boleh menjadi inspirasi ya buat ibu-ibu. Nah, kita akan tutup pelajaran kita ya dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk pelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini ya Bapa, untuk firman yang telah kami pelajari pada hari ini sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi semakin setia. Ya Bapa, Engkau pelihara kami, Tuhan jauhkan kami dari segala yang jahat. Ya Bapa, kami berdoa supaya wabah COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.